君の名前は。 Welcome to Animal Lovers Company. Kembali lagi bersama Mbak Ana. Ya, tentunya kalian tahulah akan membagikan anime dengan ending yang sedih atau sad end. Oke, sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. So, tanpa basa-basi lagi, minim anjing, lanjut. 5. Plastic Memories 2015, 1 season 13 episode. Studio Doga Koho menceritakan tentang kehidupan di masa depan di mana perusahaan bernama SAI membuat android yang sangat mirip seperti manusia atau biasa disebut juga dengan Giftia yang tersebar di beberapa penjuru dunia. Giftia adalah sebutan untuk android yang memiliki jiwa buatan seperti manusia. Giftia memiliki beragam emosi dan kepribadian yang hampir mirip dengan manusia. Namun tentunya ada masa di mana Giftia tanda kutip mati. Masa hidup dari Giftia yaitu sekitar 81.920 jam saja atau 9 tahun 4 bulan. Ketika waktu mereka habis, kepribadian dan ingatan mereka akan kacau atau jadi gila. Dan pada saat itulah terminal service datang ke rumah pemiliknya untuk menjemput Giftia. Dalam proses penjemputan, terminal service menggunakan tim yang terdiri dari 1 manusia dan 1 Giftia. Dan pada suatu hari seorang laki-laki datang ke perusahaan SAI untuk bekerja sebagai terminal service. Namanya adalah Tsukasa. Awalnya Tsukasa tidak memiliki pasangan Giftia, tapi ada seorang Giftia perempuan yang bersedia menjadi pasangannya. Namanya adalah Aisla. Di animenya dibacanya Ayla sih, Ayla. Dan dari saat itu kisah cinta antara Tsukasa dan Aisla dimulai. 4. Angel Beats 2010, 12 plus 2 OVA plus 1 spesial. Studio PA Works. Ini anime yang menceritakan kehidupan setelah kematian di sebuah sekolah bernama Afterlife. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Otonashi, seorang anak yang mengalami amnesia mengenai kehidupan masa lalunya setelah mengalami kematian. Setelah kebangkitannya di akhirat ini, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Yuri yang mengajaknya untuk bergabung dengan Triple S Shinda Sekai Sensen. Yuri pun langsung memaksa Yuzuru untuk ikut berburu angel atau malaikat. Pada awalnya Yuzuru tidak ingin ikut-ikut untuk membunuh si angel ini. Ketika Yuri memberitahunya bahwa jika ingin tetap hidup mereka harus membunuh angel, Otonashi tak percaya dan ingin membuktikannya, sehingga ia mendekati angel dan bertanya padanya apakah benar dia benar-benar angel seperti yang dikatakan Yuri. Angel pun membantah dan memberitahunya bahwa dia adalah ketua OSIS. Ketika Angel memberi penjelasan bahwa di sini adalah dunia setelah kematian, Yuzuru meminta pembuktian. Angel pun
menurutinya sehingga menusuk Yuzuru tepat di jantungnya. Otonashi pun tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di ruang UKS dengan pakaian yang berlumuran darah. Namun tak sedikit pun ada bekas luka pada tubuhnya. Hal ini membuktikan perkataan Angel tentang dunia yang sedang Yuzuru tempati ini adalah dunia setelah mati yang ditujukan oleh para remaja yang tak bisa menerima takdir mereka saat hidup. 3. Orange 2016, 13 episode, Studio Telekom Animation Film. Anime Orange menceritakan tentang seorang gadis bernama Naho Takamiya yang secara tiba-tiba mendapatkan sebuah surat yang ditulis oleh dirinya di masa 10 tahun mendatang. Masalah enak kali. Mbak Ana juga pengen sih, apalagi kalau Mbak Ana udah nikah, kan mantap. Pertama kali ia menerima hal tersebut, ia tidak mempercayainya. Dan setelah beberapa kejadian yang dialami Naho sama dengan yang tertulis di surat tersebut, akhirnya ia mempercayai surat tersebut. Di dalam surat tersebut mengatakan bahwa di sekolahnya akan kedatangan seorang murid SMA pindahan bernama Kakeru Naruse. Selain itu, di surat tersebut tertulis bahwa dirinya akan menyukai Kakeru dan harus menjaganya agar Kakeru tidak bunuh diri karena disebabkan bekas luka emosional dari bunuh diri ibunya. Sebanget 2 tahun sisa SMA Naho, dengan pengetahuan dari surat masa depannya, ia pun mengambil tindakan untuk untuk merubah masa depannya. Masa ia dirusak masa depannya sendiri. 3. Isukan Friends 2014, 12 episode, Studio Brain Base. One Week Friends mengisahkan tentang cinta dan persahabatan antara murid-murid SMA Haseyuki dan Fujimiya Kaori. Hase adalah siswa biasa dan Fujimiya adalah siswi yang pendiam. Pertemuan pertamanya dengan Hase di perpustakaan menjadi awal kisah mereka. Hase menemukan kartu anggota perpustakaan milik Fujimiya yang tertinggal di perpustakaan. Fujimiya pun memergoki Hase sedang mengendus kartu miliknya. Efek kelamaan jomblo. Di perjalanan pulang, Fujimiya melemparkan buku pinjaman Hase yang hampir tertinggal di kereta. Segini mereka pulang satu kereta. Sejak saat itu Hase tertarik dengan Fujimiya dan ingin berteman dengannya. Namun ajaan Hase untuk berteman selalu ditolak oleh Fujimiya. Namun semangat Hase untuk berteman dengannya tidak surut dan ia semakin bertekad bulat agar bisa dekat dengan Fujimiya. Lantas hal ini diketahui oleh wali kelasnya. Wali kelasnya menjelaskan tentang keadaan Fujimiya bahwa ia mengidap penyakit amnesia disosiatif yang artinya ingatannya hanya bertahan selama seminggu. Di hari Senin ia akan melupakan kejadian dan teman-temannya termasuk Hase.
Sad banget anjing. Hashi pun memikirkan cara agar Fujimiya mengingat tentang dirinya. Akhirnya ia menemukan sebuah cara agar Fujimiya dapat mengingatnya. Dengan cara ini, kehidupan SMA Fujimiya yang membosankan akan berubah. Ini beralur maju mundur ini menawarkan romansa dan persahabatan masa muda yang manis namun menyakitkan. Romansa yang manis tapi asam ini BTW kayak Mbak Ana dengan si dia diperlihatkan dengan baik. Halangan yang datang seperti penyakit Fujimiya, teguran dari ayah Fujimiya, dan teguran dari wali kelasnya membuat Hashi malah lebih ingin dekat dengan Fujimiya. 1. Dead Parade 2015 12 episode Studio Madhouse. Anime ini menceritakan tentang sebuah kehidupan setelah kematian di mana mereka tidak akan langsung masuk ke surga atau ke neraka. Yang artinya surga atau neraka di anime ini tidak ada. Nani? Disclaimer, anime ini loh ya. Melainkan mereka akan bangun di sebuah bar yang membawa mereka ke reinkarnasi atau kehampaan melalui tantangan dari beberapa game yang acak dan akan diberikan kepada mereka. Game-game inilah yang akan menentukan nasib dari orang-orang yang di bar. Apakah mereka bereinkarnasi atau jatuh di dalam dunia kehampaan yang gelap. Awalnya setiap orang yang baru menginjakkan kaki mereka di bar ini akan hilang ingatan karena efek mereka yang baru meninggal. Tetapi secara perlahan ingatan mereka pun kembali pulih dan mempengaruhi hasil dari permainan yang akan mereka mainkan. Yang menjadi perhatian dari permainan kematian ini bukanlah hasil akhir dari permainan mereka, tetapi bagaimana proses saat mereka bermain dengan permainan kematian ini. Dah habis. Cukuplah, masa enggak. So sekian dulu rekomendasi anime dari Mbak Ana dengan alur cerita sad ending. Pastikan kalian sudah subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. See you next time. And Mbak Ana minta maaf kalau punya kesalahan ya. Salam wibu bau bawang. We'll be right back.